Oke, nantinya intinya saya ingin mengungkapkan bagaimana eksternalitas itu secara nyata dalam bentuk pemakaian video itu. Seperti pada awalnya intinya kita ingin mahasiswa itu yang jelas mengerti tentang eksternalitas itu. Memang sebelumnya ini sudah saya terangkan, tetapi besoknya ini saya harapkan mengerti dalam arti senyatanya, karena ada contoh videonya seperti itu. Terus mahasiswa itu juga bisa menjelaskan bagaimana sih pengaruh eksternalitas positif dan negatif terhadap output yang efisien. Terus juga bisa memberikan penjelasan secara grafis bagaimana adanya MC marginal cost dan perubahan, maksud saya bagaimana adanya marginal externality cost dengan marginal externality benefit yang dapat mempengaruhi marginal cost ataupun marginal benefit dari originalnya. Terus dalam kegiatan nanti ini yang pertama untuk pendahuluannya, karena ini materinya, secara materi kita sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya, maka untuk pendahuluannya saya memancing saja apa sih esensi-esensi eksternalitas itu. Tidak adanya mekanisme harga, terus ada yang sifatnya negatif dan positif, ya, seperti ini. Terus tidak ada kompensasi dalam kegiatan tersebut. Terus setelah saya melakukan brainstorming dan saya tegaskan esensinya, maka saya menekankan dan menegaskan itu, terus saya ajukan pemutaran video, ya, seperti itu. Pemutaran videonya adalah seperti ini. Lebah itu? Iya, lebah dengan karena saya harapkan mereka mengerti senyatanya antara eksternalitas positif maupun eksternalitas negatif. Tapi di situ sebenarnya sudah saya kemukakan bagaimana skenario-nya, itu ada di slide, layout dari slide seperti ini. Nanti ini adalah yang positif. Ini yang negatif, seperti eksternalitas negatif. Ini adalah kasus ini adalah kasus bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia. Ini kenapa? Pertama, di situ sangat jeli sekali, maksud saya sangat detail sekali. Aktivitasnya apa, terus kerugiannya apa, terus apa sih yang manfaat itu, manfaat langsungnya ya, dikemukakan listrik itu dengan tenaga uap seperti itu. Terus ini berkaitan juga dengan aktualitas saat ini. Kita itu kan sekarang BBM mahal ya, maka harus ada alternatif energi yang lain. Dan energi di Indonesia itu yang besar itu kan batu bara dan gas. Hanya saja memang untuk batu bara itu adalah dampaknya sangat besar, di mana dia banyak debu dan segala macam. Walaupun dalam penemuan-penemuan yang ada kemarin kebetulan banyak presentasi tentang jurnal eksternalitas, itu banyak alternatif solusi untuk batu bara itu sendiri, sehingga tidak banyak menggunakan. Oke, saya pikir itu. Ada intinya pada awalnya sebelum saya putarkan ini, ya, yaitu tadi saya kemukakan esensinya. Terus setelah itu sebelum saya putarkan ini, saya menginstruksikan kepada mahasiswa
untuk mencatat hal-hal yang penting di dalam video itu, sehingga biar skenario-nya biar tidak seakan-akan direncanakan plek gitu. Kalau direncanakan plek kan kreativitas mereka akan menjadi rendah kan, seperti itu. Nah, makanya itu saya oke, silakan keluarkan kertas selama nanti disuruh mencatat hal-hal yang penting. Nah, baru setelah dibukarkan itu maka saya berikan pertanyaan. Saya berikan pertanyaan. Oke. Saya berikan pertanyaan, terus dari pertanyaan itu langsung siapa yang bisa menjawab, sehingga di situ akan timbul keaktifan. Tentunya kalau mereka tidak mencatat hal-hal yang penting itu akan lewat semua, akan miss dari pertanyaan. Padahal pertanyaan yang saya ajukan itu semuanya sudah ada di situ. Adakah pihak eksternal yang terkena dampaknya? Apakah dampaknya merugikan atau menguntungkan? Itu semuanya sudah ada, bahkan dari sampai solusinya pun sudah ada. Oke, lalu bagaimana sih penetapan dalam grafisnya? Kalau tadi kan ada damage ya, berarti marginal eksternalitas seperti itu. Dan tadi sayuran menjadi lebih kokoh, rumah-rumah tadi lalu ditempeli plastik supaya tidak memasukkan debu atau itu. Terus orang banyak yang terkena penyakit. Yang selanjutnya saya akan juga ini nanti saya kemukakan pertanyaannya. Yang selanjutnya saya juga akan mengemukakan video yang sifatnya berlawanan, yaitu adalah eksternalitas positif seperti itu. Kalau ini mencoba, dan di situ juga alhamdulillah banyak juga fakta-fakta yang ada di dalam itu, contohnya bahwa dengan adanya peternakan lebah maka orang-orang itu pertumbuhan produksi untuk pertanian menjadi lebih meningkat. Bahkan pola ini itu didorong oleh pemerintah, sehingga hotel-hotel pun di lantai yang paling atas itu malah menyediakan juga itu peternakan lebah. Tujuannya selain untuk menyuplai dari madu di hotel itu sendiri, juga untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, sayuran dan lain-lain di guna-gunaan. Sekali lagi prosesnya juga sama. Sebelumnya saya memberikan instruksi kepada mereka untuk mencatat hal-hal yang penting di dalam gambar itu. Setelah itu selesai semua, maka saya berikan pertanyaan sama dengan tadi. Setelah sudah pertanyaan itu kita simpulkan bareng-bareng ya. Oh, yang benar mana, yang salahnya, seperti itu. Selanjutnya dari sisi grafis itu saya terangkan juga pada terakhir mana sih gambar yang benar akibat adanya eksternalitas positif maupun eksternalitas negatif itu. Ya, pada saat yang terakhir seperti itu. Ya. Terus ini yang terakhir saya berikan tugas. Yang terakhir ini saya berikan tugas. Hanya saja tugas ini opsional. Artinya opsional. Ketika waktunya ada, maka tugas itu saya lakukan. Maksudnya saya instruksikan untuk dikerjakan di kelas. Nanti akan dibentuk sama yang kemarin ada 8 kelompok seperti itu. Langsung mereka disuruh mencari contoh eksternalitas. Ya. Tapi sekali lagi ini sifatnya opsional. Kenapa? Sebab pada prosesnya ini saya perkirakan ini mengandung perdebatan.
perdebatan sendiri kan. Kadang-kadang orang satu sisi dia nggak paham esensinya. Katakanlah harga BBM naik, terus itu orang yang beli makanan juga harganya naik. Itu kalau orang nggak paham eksternalitas, padahal itu kan bukan eksternalitas seperti itu. Ya. Nah ini di sini akan mengandung banyak perdebatan, sehingga sekali lagi tugas yang saya berikan terakhir itu sifatnya opsional. Kalau waktunya mencukupi, saya berikan di kelas, saya suruh kerjakan di kelas. Kalau tidak mencukupi, maka dengan terpaksa ya disuruh mengerjakan di rumah. Mereka membuat dengan catatan mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, seperti itu. Saya pikir dari saya mau dikasih saran. Silakan Pak Mustafa kalau ada masukan. Masukan saya yang pertama itu saya belum melihat nilai karakter apa Pak Bambang yang nanti mungkin diintegrasikan dalam rencana pelaksanaan pilihan yang kedua ini. Jadi ini di indikator KPP-nya ya, di indikator belum nampak. Kemudian yang kedua kaitannya dengan materi eksternalitas. Ini kan yang ditampilkan tadi baik lewat video ya, video yang pertama eksternalitas negatif, kemudian video yang kedua adalah eksternalitas positif. Di slide halaman 4 materi itu kan eksternalitas bisa dilakukan oleh konsumen ataupun produsen. Jadi dari contoh video tadi itu kira-kira mencerminkan eksternalitas yang dilakukan oleh produsen ya. Nah, bisa nggak nanti atau mungkin nanti didapatkan dari eksplorasi mahasiswa ya, itu saya kurang tahu apakah nanti Pak Bambang berusaha untuk menggali itu, karena sebenarnya kan kalau kita kaji eksternalitas itu kan bisa jadi itu dihasilkan oleh produsen kepada konsumen ataupun masyarakat, bisa juga produsen kepada produsen. Kalau tadi kita lihat video yang kedua itu produsen lebah, petani lebah maksudnya, itu ternyata tidak memiliki apa istilahnya dampak yang negatif terhadap pemilik hotel atau pemilik hotel menyediakan ruangan khusus. Nah itu eksternalitas positif atau negatif. Artinya hotelnya itu merasa terganggu nggak dengan adanya keberadaan itu. Nah karena bisa jadi itu kalau bagi hotel ya, bagi satu apa istilahnya pemilik hotel. Tapi bagi yang lain itu kan apa tidak punya istilahnya nilai apa gangguan terhadap mereka. Jadi mungkin yang perlu dieksplorasi lebih banyak adalah tidak hanya satu arah dari produsen ke konsumen tadi, tetapi bisa nanti dampak sosial tadi. Kalau yang pertama tadi negatif ya produsen ke konsumen, tapi bisa jadi itu berdampak polusi udara itu punya dampak dari konsumen ke konsumen. Mereka menutup apa rumah mereka kan pintu jendela dengan sangat rapat ya. Sehingga itu malah justru yang apa mengganggu hubungan sosial mereka, hubungan sosial yang biasanya bisa mereka lakukan dengan leluasa, komunikasi antar rumah yang baik. Dengan adanya pabrik itu mereka jadi jadi mungkin perlu eksplorasi yang lebih luas ya, tidak hanya satu arah produsen ke konsumen.
itu mungkin tambahan dari saya kaitannya dengan materi. Kemudian yang berikutnya adalah tentang media. Kalau media di sini di RPP hanya slide. Tadi kan ada pemutaran video, berarti kan ada media yang itu tadi ya, film atau video yang diputar. Dan nanti mungkin perlu didetailkan film apa, ya. Nanti tentang eksternalitas apa, film apa tentang eksternalitas apa. Ya hanya detail saja. Kemudian tentang penilaian. Nah, apakah penilaian itu hanya didasarkan kemampuan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan di video 1 dan video 2? Karena saya melihat ya, itu adalah penilaian dilakukan dengan pertanyaan lisan terhadap mahasiswa yang kalau bisa saya tangkap itu pertanyaan adalah yang ada di slide ini untuk dua-duanya. ya, pertanyaan video 1 dan video 2. Nah ini kan paling tidak kalau yang baik itu kan paling tidak mencakup aspek kognitif tadi seperti Pak Deja itu afektif psikomotor. Bisa nggak diintegrasikan penilaian yang mungkin pas untuk kegiatan ini? Karena di sini apakah penilaian psikomotornya nanti dilihat dari kemampuan mahasiswa mendeskripsikannya dalam bentuk kurva. Ini kan ada kurva marginal cost dan benefit ya. Kemudian yang kognitifnya adalah bagaimana kemampuan mahasiswa itu menjelaskan dari poin-poin yang ada di pertanyaan ini dari hasil pengamatan video. Kemudian, nah ini afektifnya itu mungkin yang di karakter Pak, karakternya nanti apa sih yang sebenarnya ditanamkan pada diri mahasiswa itu harusnya nanti ditampakkan di situ. Saya kira itu dulu ya. Saya menilai ini materinya cukup menarik karena ada interaksi tidak hanya mahasiswa dan dosen tapi dengan media ya. Kalau kemarin lewat istilahnya slide ataupun permainan ya. Kalau ini nanti bisa lebih menarik. Saya kira itu dulu. Pak Ustaz, akan masukan dari menurut saya skenario-nya sudah bagus ya. Saya sudah lampir dari mana? Pasti ada videonya pasti. Saya pernah melihat ini dulu kan. Untuk masukannya, untuk integrasi karakternya nanti akan seperti apa dan bagaimana cara mengintegrasikan karakternya itu. Kalau seperti film-film di Indonesia itu kan biasanya dengan jubah atau dengan simbol-simbol gitu ya. Tapi kalau film luar negeri kan nggak kelihatan. Cuma setelah kita melihat filmnya, oh ini seperti itu. Nanti mau yang kayak apa, mau divisualkan atau tahu setelah ikut belajar ini mereka dapat nilainya. Terus untuk pakai video saya kira bagus, dan tadi sebelum masuk ke video juga sudah dikasih pemahaman apa yang harus mereka lihat di video itu sudah betul. Saya ngasih saran misalnya ada video juga untuk menguatkan perlu dikasih gambar-gambar mana yang eksternalitas negatif, mana yang positif. Nah itu nanti lebih masuk itu nilai-nilainya dari gambar-gambar. Maksudnya gambar-gambar ini eksternal positif, ini eksternal negatif, modal-modal gambar-gambar gitu. oh Gitu. saya catat dulu. Kan banyak itu gambar-gambar eksternalitas baik yang positif maupun negatif. Karena media itu memang visual. Kalau media itu isinya tulisan dan media itu cetak atau kemudian untuk penilaian ini mereka dikasih tugas kelompok itu ya. Alangkah lebih bagusnya kalau
tugas mereka itu juga dinilai, jadi memasukkan ke saya kira itu aja masukkan karena ini sudah bisa tanggapi. Oke, terima kasih Pak Mustafa atas masukannya. Memang kesalahan saya memang itu tidak saya masukkan indikator apa sih yang ingin di RPP-nya ya. Itu indikatornya adalah tanggung jawab. Bukan indikator. Penekanan pendidikan karakternya adalah tanggung jawab. Eksternalitas itu kan harus ada tanggung jawab dari pihak yang melakukan eksternalitas. Seperti itu. Terus kepedulian. Terus dan kerjasama. Seperti halnya tadi kan, kalau orang yang mengklaim sesuatu, kalau itu sifatnya individu itu kan biasanya tidak digubris ya. Tapi kalau di Cina itu akan ada orang yang berinisiatif melakukan class action. Memang dari gambaran yang sekilas tadi tidak tercermin, tapi karena memang tidak saya putarkan secara lengkap, tetapi di situ kalau Anda melihat secara lengkap itu ada. Dan itu akan keluar sendiri ketika mereka menjawab pertanyaan setelah di video diputarkan. Kalau mereka secara detail mencatat, mengingatkan, maka otomatis itu akan muncul. Ini mana sih yang negatif seperti itu? Terus negatifnya apa sih? Sehingga ada timbul rasa perhatian. Oh, kalau ada kasus seperti ini, misalnya di tempat saya, maksudnya di tempat daerahnya itu sendiri, maka dia akan care. Oh, ini semestinya ada hak loh dari penduduk untuk melakukan tuntutan. Terus bisa tidak nanti menggali jenis eksternalitas lainnya. Di sini sebenarnya yang pertama itu memang lebih ke arah dari produsen ke masyarakat atau ke konsumen seperti itu. Karena memang masyarakat itu berperilaku sebagai konsumen listrik. Nah, seperti itu kan kasusnya adalah listrik tenaga uap, tetapi dengan memakai batu bara. Terus yang selanjutnya itu tadi yang Pak Mustafa masukkan itu ada kurang tepat. Itu sebenarnya bukan produsennya, bukan hotelnya yang terganggu, malah hotelnya justru sebagai produsen. Hotelnya itu sebagai produsen apa? Dia produsen dari ternak lebah itu, jadi produsen dari madu itu. Di satu sisi, madu yang dihasilkan itu nanti akan memberikan masukan kepada para chef itu, dapurnya hotel itu. Di sisi lain, lebahnya itu akan membantu menyembuhkan tanaman yang lain. Sehingga nanti kalau Anda melihat secara lengkap di situ diterangkan sambil gambarnya dikemukakan itu diterangkan secara lesan bahwa dengan adanya peternakan lebah itu maka pertumbuhan bunga-bungaan itu menjadi lebih baik. Terus pertumbuhan tanaman sayuran itu juga menjadi lebih baik. Di situ malah produsen antar produsen, kan produsen madu dengan produsen tanaman bunga-bungaan. Terus apakah semua aspek pendidikan bisa tercakup semua kelas ini? Ada yang melakukan kontribusi atau tidak dalam pendidikan sekolah COVID gitu ya. Kalau sekarang kita sebaliknya merefleksi apa yang ada di dunia. Itu adanya eksternal. Sebelum kita eksternalitas itu just speak sangat membawa dampak ke orang lain dari dampak positif ataupun dampak negatif, di mana dampak tersebut tidak dikenakan kompensasi padanya. tidak dikenakan kompensasi pada siapa? Pada yang memperoleh dampak. Siapa yang terkena dampak itu? Orang ketiga. Pihak ketiga atau pihak eksternal. Jadi paham ya? Jadi eksternalitas itu substansinya adalah ada pihak eksternal, pihak ketiga. Terus yang kedua apa tadi? Tidak ada kompensasi. Tidak ada kompensasi, betul. Terus yang ketiga apa? Tidak melalui mekanisme harga. Tidak melalui mekanisme harga. Bisa dipahami ya, tidak melalui mekanisme harga ya. Oke, dan satu lagi tadi apa?
bisa positif, bisa Negatif. Jadi jangan berpikir eksternalitas hanya Negatif. tapi memang pesannya eksternalitas adalah negatif, tapi ada yang bersifat positif. Itu ya esensi dari eksternalitas. Marginal cost bisa naik, marginal benefit juga bisa naik. Marginal benefit naik berarti terjadi apa? Eksternalitas yang kan marginal benefit, eksternalitas positif. Mereka menjawab tadi sudah banyak yang positif, ragu-ragu. Nanti saya mau terus dikasih nama. Yes, saya. Penduduk desa dekat situ bingung harus bersikap apa. Pembangkit tersebut jelas mencemari lingkungan, tapi juga membuka lapangan kerja. Saat musim dingin, saya bekerja di pabrik. Musim panas, saya bekerja di sawah atau ladang. Kehidupan di sini menjadi lebih baik. Walaupun mendapat keuntungan dari kehadiran usaha tenaga batu bara, keluarga Chong juga punya keluhan. Udara kini kotor disebabkan truk-truk yang lalu lalang mengangkut batu bara. Bagi kebanyakan warga desa, pusat pembangkit listrik tenaga batu bara seperti duri dalam tentara pencemaran sangat kelihatan. Di sebuah lapangan berhadapan dengan pusat pembangkit, ibu itu bersama warga desa lain memperlihatkan apa yang terjadi. Lihat, semuanya tertutup debu hitam. Penduduk desa terus berjuang melawan ketidakadilan. Oke, sudah jelas kan? Enggak Pak, soalnya kan ada kompensasi dana eksternalitas kan sama sekali tidak diberikan kompensasi. Oke. Di situ ada kompensasinya, tapi besarnya kompensasi itu lebih kecil daripada dampak yang diberikan dari perusahaan itu. Eksternalitas Pak. Betul, tadi kan sudah disebutkan dampak yang Iya, saya tahu ada eksternalitas negatif di dalamnya, tapi kalau dilihat di statementnya tidak diberikan kompensasi, padahal di situ ada sedikit kompensasi because Pak. artinya dampaknya merugikan juga menguntungkan. Kalau merugikan itu misalnya di sana pencemaran lingkungan dari air, tanah ataupun ini apa? Air, tanah dan udara seperti itu. Kalau untuk menguntungkan membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar, ya, terus mendapat tambahan uang lebih dari insentif dari pemerintah. Oke. Yang lainnya? Benar atau oke? Pertanyaannya, apakah itu benar dikatakan dampak? Silakan ngomong saja. Nah, jangan takut mengungkapkan pendapat. Anda harus membedakan dampak dengan bukan dampak loh ya. Dampak itu kan sesuatu yang memang bukan ditujukan kan? Betul nggak? Oke, sekarang saya tanya. Kalau pemerintah mendirikan pabrik gitu ya, terus sehingga ada peningkatan employment di situasi itu dampak atau bukan dampak? Nah, bukan. Iya. Nggak usah takut mau. Kan kalau itu kayak udah efeknya gitu Pak. Jadi kalau pemerintah mendesain pabrik itu yang di sekitarnya itu sudah masuk ke mekanismenya. Jadi kayak Dampak apa bedanya dengan yang lain? kan Pak mempengaruhi Yang apa yang lainnya silakan.
evaluasi proyek semestinya ada dapatnya. Jadi ada sesuatu yang tidak ada nilai pasarnya, tapi itu bisa dihitung. Namanya non-market value. Orang yang tadinya sehat karena adanya internalitas sehingga dia sakit. Itu kan sakit kan nggak ada pasarnya ya, ada nggak pasarnya? Diperjualbelikan nggak, tapi itu bisa dihitung. Bagaimana cara menghitung biaya yang terjadi orang yang sakit? Simpel aja. Ayo, nggak usah takut, Mas. Buat. Misalnya Pak, ketika kita sehat, sehari kita bisa menghasilkan uang 50.000 rupiah. Namun ketika kita sakit, 50.000 rupiah nggak dapat, terus kita perlu biaya lagi untuk ke dokter dan biaya lagi untuk kita makan untuk konsernya. Itu ditambah. Ada yang lain? Oke, atau ada yang lainnya? Silakan. Itu tadi kalau orang yang sakit. Tapi tadi kan ada contoh yang lain. Sebagaimana pertanyaan sebelumnya. Oke, silakan. Mungkin kalau itu yang tadi kan positif Pak, kalau yang Positif apa? oh iya itu yang tadi negatif. Mungkin yang positif ketika kita sehat, kita kan bisa semua kayak dulu ketika sehat kan bisa terus mengajar di sekolah lah dengan keadaan tubuh kita yang sehat, kita kan juga bisa mendapatkan pendapatan dari yang lainnya. Itu juga bisa memberikan dampak yang lebih baik pendapatannya. Kalau itu betul, berarti ada biaya yang tapi kalau dulu tadinya sehat tidak mengajar, sebenarnya sama. Ada produktivitas yang apa ada yang lain? Tadi ada. Ini berkaitan dengan pencemaran dari lingkungan ya, Pak. Ketika tadi pencemaran lingkungan sehingga mengakibatkan bahwa ladang-ladang di sekitar itu menjadi menurun gitu. Sehingga apa yang tadi misalkan pekerjanya itu penghasilannya akan berkurang akibat dari pencemaran tersebut, sehingga kompensasi yang diberikan itu tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan, sehingga itu bisa menurunkan pendapatannya penduduk sekitar. Itu ya, kemarin sudah saya contohkan, orang mendirikan kafe, orang mendirikan klub atau yang lain, kan secara finansial bisa jadi menguntungkan, betul? Tetapi secara ekonomi bisa jadi malah merugikan. Pemudanya mungkin sukanya malah tongkrong-tongkrong gitu ya, atau yang lain. Ya. Ada yang lain? Oke. Jadi Anda bisa ya mengetahui ya, oh kalau ada eksternalitas negatif, silakan dicari katakanlah ekonomi potensial yang hilang. Ya, apakah itu dari sisi manusianya, apakah itu dari sisi lahannya, ataukah dari dampak lanjutannya, ya seperti itu. Pemilik PLT kan bisa jadi bukan pemerintah ya, bisa jadi dia didirikan oleh swasta, ya seperti itu. Kenapa bos PLT mas? Ya karena dia mendirikan pabriknya, jadi siapa yang melakukan kegiatan ya dia bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Sedangkan ini mas? Tidak. Oke, yang selanjutnya apa sebaiknya solusi yang bisa diterapkan? Pemukimannya dipindahkan ke tempat yang lain. Pemukimannya Di lahan oleh pemerintah di lahan yang baru untuk pemukiman itu. ya. Yang lainnya? Regulasi aja. Ya apa? Nyatanya apa? Regulasi yang saling Ya.
Silakan. Ya misalnya regulasi itu diberikan sanksi kepada pihak produsen, dalam hal ini adalah pemilik PLTU. Terus kalau misalnya pajak, ya jelas dikenakan pajak supaya nanti produksinya itu efisien, tidak inefisien seperti ini. Mantap Pak. Ada yang lain, silakan. Ada yang lain? Apa solusinya? Betul, tadi bisa dipindahkan, ya. Belum masuk dipaksa ngomong hidup terus, nggak mungkin, kasihan. Anda kok tidak terdaftar, Mas? Apa? Penetral dari PLTU Batubara. Kemarin sudah presentasi belum kan? Ada kan? Kalau nggak salah? Silakan, yuk, apa? Jawab dulu. Nggak usah takut. Sudah jelas kok pertanyaannya ini. Maka kurva manakah yang berubah? Apa Mas Desna? Kurva MC-nya. Karena kan biaya ya? Seperti itu. Coba bisa gambarkan nggak? Maju aja. Nggak usah takut salah, nanti kita koreksi bersama-sama. Ayo. Coba gambarkan. Coba nanti gambarnya dikoreksi kalau ada yang salah, termasuk bagaimana penjelasannya. Tolong dikoreksi kalau ada yang salah. Awalnya kan MC-nya CD terus kuantitasnya di sini. Lalu kemudian pemerintah memberikan pajak berat dari CD. Otomatis karena ada pajak maka kuantitasnya berkurang, maka dari G menuju ke G bintang. Kemudian otomatis MC-nya juga akan naik. Ada pertanyaan yang nggak jelas? Silakan. Ya, sana. Gambar apa itu terangkan secara struktural, marginal damage-nya itu dari mana, terus itu kenapa kalau seperti itu. Kalau Anda lihat marginal damage-nya itu ada gambar dari 0 ya. Ya. Kenapa kok dari 0? Karena kalau produk tidak berproduksi tidak ada marginal damage. Kenapa slope-nya positif? Itu slope-nya positif atau negatif? Positif. Kenapa slope-nya positif? Ya, kalau produksinya semakin banyak kan marginal damage-nya semakin tinggi. Ada tanggapan? Itu ya untuk sebagai kompensasi karena adanya marginal damage yang diterima oleh. Karena adanya marginal damage. Mau nggak perusahaan itu langsung mengonversi marginal damage-nya? Nggak mau. Belum tentu mau ya. Kebanyakan tidak mau. Makanya harus ada regulasi atau kekuatan yang memaksa supaya dia mau merubah. Bagaimana caranya? Melalui pajak. Ya, oke, betul ya. Ada yang ditanggapi? Ada sama atau tidak? Sama, Pak. Dianggap sama, tapi maksudnya sama ya. Pertanyaannya kenapa sama? Pajak. Itu pertanyaannya. Kenapa kok ini slope-nya sama atau sejajar gitu ya? Namanya ada apa dengan pajaknya? Warga Amerika yang tertarik untuk panen madu kalian karena banyak itu mereka yang punya
makan lebah sendiri dalam skala kecil khusus. Di halaman belakang rumah mereka begitu. Iya, Wah, menarik sekali ya, kita simak bersama. Sudah lebih dari 4 tahun, Joe menangani sarang lebah di daerah Franciscus, Washington DC. Little piece of comb with honey in it that they built on the outside. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan menyusutnya populasi lebah di Amerika dan Eropa secara drastis. Lebah-lebah tak kembali lagi ke sarang mereka. It's happening mostly with commercial beekeepers, and one of the theories is they stress the bees by moving them long distances to get them to pollinate certain fields. Lebah memegang peranan penting dalam penyerbukan buah dan sayuran. Menyusutnya populasi lebah bisa mempengaruhi suplai makanan untuk manusia. Joe berharap lebih banyak lagi warga yang ikut menjadi peternak lebah karena ini hobi yang bermanfaat. By having more people involved with hobbyist kind of beekeepers, there may be some people that will actually raise queens and then offer those queens to other beekeepers that maybe are losing bees. Oh, that's nice. That's nice too, yeah. Nice pattern. Setiap sarang berisi 45.000 lebah yang terdiri dari 3 jenis. Lebah pekerja betina yang mengumpulkan serbuk sari dan nektar, ratu, dan lebah jantan yang bertugas meneruskan keturunan dengan ratu. Hanya ada satu ratu dalam setiap sarang. You've got thousands of bees that you're handling bare hands and helping them, and there's a satisfaction that they're producing honey. Untungnya tak sedikit orang yang mengikuti jejak Joe. Hotel Fairmont sangat mendukung kegiatan yang dimulai sejak Maret lalu. Menurut Aaron, motivasinya memang untuk pelestarian lingkungan. Honeybees are so important to the environment for pollinating all the plants and vegetables and pretty much everything we eat. As it moves out, they're going to have mostly honey with less eggs. Ada manfaat tambahan karena setiap sarang bisa menghasilkan sekitar 45 kg madu per tahun. I'm interested in what Aaron's going to be able to do with pastries. We're working on some comb honey as well to serve with like cheese plates. Hobi beternak lebah sedang menjadi tren di Amerika, apalagi setelah Michelle Obama menambahkan beberapa sarang lebah di kebun sayurnya. Ini adalah hal yang baik karena permintaan terhadap madu masih tinggi di tengah menyusutnya populasi lebah. Tim VOA TV untuk dunia kita. Adakah biaya eksternal yang terkena dampaknya? Dan ini kegiatan apa? Kegiatan konsumsi, produksi, distribusi. Kegiatan apa ini tadi? Produksi. Beternak, lebah. Sebenarnya memproduksi madu. Ya, seperti itu. Pihak eksternal yang terkena dampaknya ada tidak? Ada tidak? Ada? Ada ya? Tadi sudah dijawab ada. Kan lebah membantu penyerbukan tanaman, dan tanaman itu bisa menjadi stok bahan makanan seperti sayuran. Oh ya, tadi kan peristiwanya kan disebutkan negatifnya, artinya bukan negatifnya sih. Akibat penurunan lebah sehingga stok makanan kan kurang ya, seperti itu. Atau kalau dibalik berarti kalau lebahnya naik gitu kan, berarti stoknya naik ya, seperti itu. Tidak usah tahu, ngomong aja yang tadi sudah ngomong. Ada lagi nggak? Itu tadi tanaman, sayur-sayuran. Ada lagi nggak yang lainnya? Yang dampak loh ya, bukan tujuannya loh ya. Kemudian permintaan akan lebah itu semakin tinggi, sehingga berdampak produksi lebah itu meningkat di Amerika sendiri, tadi sekitar 45 kg per tahunnya. Jadi dampaknya lebih kepada itu, peningkatan produksi. Lalu sebenarnya tadi selain pangan itu ada disebutkan Pelestarian lingkungan. pelestarian lingkungan. Disebutkan
Terus bunga-bungaan, itu kan tadi disebutkan ya, kan tidak hanya pangannya tetapi juga bunga-bunga. Berkembang nggak kalau bunga nggak dibuat? Terus termasuk juga dampak positifnya, kelestarian lingkungan, udaranya menjadi lebih segar, seperti itu ya. Berarti mendapatkan biaya ya? Berarti produktivitasnya meningkat, ya, seperti itu. Terus kalau seperti itu semuanya menyeluruh, biaya dokternya bagaimana? Biaya kesehatannya menyeluruh, itu kan berarti positif ya. Seharusnya dikeluarkan biaya menjadi tertahan biaya, betul ya? Seperti itu. Adakah yang lainnya? Silakan. Saya ambil contoh yang tadi hoki di hotel itu, untuk mungkin beberapa makanan yang mereka belum mampu sebelum mereka berenang, mereka bukan biaya untuk membeli atau mencoba dari lain. Tapi ketika mereka sudah berusaha untuk membagikan itu, otomatis langsung mereka dapat gratis. Mendapatkan dengan gratis, betul ya? Tadi pertanyaannya, apakah itu dampak? Apakah itu dampak? Betul, tapi itu tidak tepat. Karena memang orang berternak lebah itu mendapatkan madu. Oke, yang lainnya apa? Jadi dipengaruhi pada suplai makanan. Nah, ketika mulai ada tanaman, mulai ada suplai makanannya kan, jadi dari daerah tersebut aja Pak. Jadi nggak memerlukan ambil dari daerah lain. Jadi mengurangi biaya distribusinya. Oke, mengurangi biaya distribusinya. Itu dari yang sisi yang lain, lanjutannya. Dari tanamannya saja yang tadinya 1 ton kan menjadi 2 ton, itu kan berarti sudah manfaat ya. Dan manfaatnya itu kan bukan dampak ya, bukan tujuan ya, tetapi dampak yang tidak disengaja. Ini sebenarnya solusinya, kan karena merasa ada manfaatnya ya, diberikan saja subsidi. Kalau perlu peternak lebah, itu diberi subsidi. Subsidi per berapa produksinya, per kilogram disubsidi. Maka otomatis orang-orang akan berlomba-lomba untuk simpel saja, pertanian. Ini kalau kita refleks, kalau tidak disubsidi bayangkan, menguntungkan tidak? Tidak menguntungkan. Coba, oke, kita punya duit, kita ngambil hasil pertanian dari luar, kita bisa jadi terpenuhi, tapi secara ketahanan pangan membahayakan tidak? Membahayakan. Bisa dipenuhi. Petani sawit. Sawah yang dibutuhkan. Itu nggak usah dihapus di sini aja. Kita bisa melihat bagaimana perbedaannya. Ya. manfaat yang berbisika akan meningkatkan produksi dari hati menjadi enak. Kenapa marginal benefitnya berubah seperti itu? Ya karena diberikan subsidi. Itu sejajar atau berubah? Sejajar. Sejajar. Kenapa kok sejajar? Karena sebelumnya mau. Tidak begitu, Pak. Yang lainnya silakan. Tadi kita menambah produksi. Ikhlas. Ini artinya kalau dari pemerintah ini betul.
Artinya dari sisi pemerintah mendorong, gitu ya, sehingga diberikan subsidi. Tetapi sebenarnya ada gambar yang lain. Karena manfaat itu dirasakan secara nyata dan otomatis masyarakat mendukung, maka pihak perusahaan itu sendiri merasakan sosial benefitnya, kemudian eksternal benefit. Maka bisa jadi seperti ini. Ini marginal eksternal benefit. Bisa dipahami ya? Jadi benefit eksternal tambahan. Jadi benefit yang diterima oleh masyarakat. Maka ini bisa merubah. Kalau dia berubah seperti ini, maka dia akan berubah sama juga. Cuman nanti slope-nya akan berbeda. Bisa jadi seperti ini. Itu ya? Bisa dipahami ya? Berarti ini adalah marginal sosial benefit. Tapi pendekatannya Mas Bruri beda. Dia pendekatannya dari pemerintah, sehingga pemerintah menambah subsidi. Ya, seperti itu. Sehingga subsidinya ini mendorong meningkatkan produksi global. Cuman pertanyaannya, betulkah gambar subsidi seperti ini kalau dia berperilaku pemerintah melakukan subsidi? Saya tanya, logikanya, subsidinya, persatuannya itu naik atau turun atau tetap? Kira-kira. Atau lebih benar mana? Subsidinya seperti itu dengan seperti ini. Oke, ini apa? Variabelnya P. Ini variabelnya apa? P atau dalam bentuk bola gitu ya. Berarti logikanya yang menurut Anda secara logika yang lebih benar mana? Ini atau seperti ini? Yang vertikal atau horizontal? Vertikal atau horizontal? Kalau seperti ini logikanya bagaimana? Kuantitasnya tetap, tetapi naik terus. Logis nggak? Logis nggak? Enggak ya. Saya juga bingung ini mengartikannya. Tapi coba kalau ini, ya, atau mungkin bisa jadi seperti ini ya. Ya seperti ini. Tapi bisa jadi seperti ini. Artinya dia memberikan subsidi pada setiap unitnya, gitu ya. Dimana setiap unitnya itu tetap, kan seperti ini kan, berarti kalau tetap. Atau kalau dalam pajak ada yang setiap unitnya berubah tergantung harganya, accelerate tax. Maka, tapi oke, saya hargai satu inovasi dari Mas Bruri karena ini belum saya terangkan sama sekali, betul? Kasih aplaus pada Mas Bruri. Kita waktunya kurang 5 menit, kalau catatan saya kurang 7 menit karena waktunya habis. Ini sebenarnya ada tugas satu, lebih baik tugasnya untuk kelompok saja. Bapak peserta, hari ini kita akan mengadakan refleksi setelah kemarin melakukan studi yang kedua. Oke, saya persilakan Bapak untuk memberikan Anda melakukan
Tejo dan Pak Mustafa yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti tahap 2 dalam lesson study siklus 2 ini. Sebelumnya saya ingin mengungkapkan pesan saya terhadap bagaimana pelaksanaan lesson study kemarin. Terima kasih. Yang pada umumnya kalau saya merasakan alhamdulillah yang dilakukan itu boleh dikatakan 95% lebih itu sesuai dengan apa yang saya rencanakan semua gitu ya. Dan itu tepat juga, walaupun kita telah menyelesaikan terakhir itu tinggal tugas kelompok itu kira-kira masih ada 8 menit, saya pikir tidak cukup kalau untuk mengerjakan di kelas ya. Dan itu sesuai dengan perkiraan saya bahwa itu memang sebaiknya untuk dikerjakan di rumah. Alhamdulillah dari pelaksanaan kemarin setelah dilakukannya pemutaran video itu mahasiswa itu cukup aktif ya. Menurut saya itu cukup aktif dalam menanggapi, dan itu pun yang aktif tidak hanya itu saja, bahkan ada anak yang saya rasa tidak pernah ngomong gitu lah, contohnya kayak Indri Yatna Novita itu kan sama sekali tidak pernah ngomong, ya alhamdulillah kok bisa ngomong. Dan termasuk Guri itu yang gambar itu bukan yang agak kecil, yang kedua yang kebalik itu kan termasuk anaknya agak diem kan itu. Terus dia kok malah menurut saya untuk yang saya pahami dia bisa memberikan inovasi walaupun kebalik seperti itu. Ya, berarti menurut saya alhamdulillah ada perbaikan seperti itu, dan saya lihat cukup merata ya kan. Ya, walaupun tidak semua sih, tidak semua berpartisipasi, tapi kan sangat kelihatan sekali bagaimana mereka sangat antusias untuk menjawab pertanyaan dan meminta dengan baik apa yang mereka mengatakan, terutama setelah diputarkan video eksternalitas baik itu yang positif maupun yang negatif. Saya pikir itu dulu, mungkin saya diberikan masukan dari sisi observer sehingga mudah-mudahan kedepannya pembelajarannya akan lebih baik. Biar nanti menyampaikan pesan dan rasa teman-teman ketika mengajar diskusi kedua kan waktu Mustafa untuk memberikan tanggapan dari hasil pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bijak dan selamat pada Pak Mambak sudah menyelesaikan lesson study untuk yang kedua. Secara umum saya nilai lebih baik daripada yang pertama, jauh lebih baik daripada yang pertama, karena yang kedua mahasiswa terkendali, kemudian proses pembelajaran berjalan sebagian besar tadi persentase sudah sesuai dengan rencana. Samping itu ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Adalah yang pertama kaitannya dengan kegiatan mahasiswa di dalam kelas. Memang sudah terjadi interaksi yang baik antara mahasiswa dengan dosen, itu sudah interaktif. Memang ya ini yang menjadi kesulitan kita. Saya kira tidak hanya di mata kuliah ekonomika publik, tapi juga di mata kuliah yang lain. Bagaimana menciptakan kondisi belajar mahasiswa itu saling interaksi dengan mahasiswa yang lain. Antar mahasiswa bisa saling mungkin diskusi, kemudian sharing. Nah itu yang kelihatannya belum tampak. Tampaknya itu masih mahasiswa menanggapi pertanyaan dari dosen. Belum ada istilahnya semacam debat ya, ataupun adu opini antar mahasiswa. Ini yang saya kira tidak hanya di ekonomika publik Pak Mbak, tapi juga ini kita sadari di mata kuliah. Kemudian tadi ya pada dasarnya dosen masih dominan dibandingkan memang mahasiswa. Kemudian yang kedua, ini saya masih mencatat
mahasiswa tidak diketahui namanya oleh dosen. Ini jadi masih tanya siapa namanya gitu. Nah ini memang saya sendiri pun itu tidak hafal dengan mahasiswa satu kelas itu, saya juga sama tidak hafal. Nah, ini mungkin kemarin masukannya untuk memberikan ID card itu mungkin memang kurang ya. Biasanya karena waktunya juga mepet dengan dulu sehingga ini kurang sempat menyampaikan ini. Kemudian yang berikutnya, saat mahasiswa melihat film yang diputarkan oleh dosen itu kan perintahnya itu melihat sambil mencatat gitu. Jadi mencatat mana yang eksternalitas positif, negatif yang pertama, terus kemudian film yang kedua itu eksternalitas yang positif. Nah, kenyataannya di kelas itu banyak di antara mahasiswa itu tidak melihat sambil mencatat, tapi yang saya lihat itu mereka malah melongo ya, sampai terpana dengan film yang diputarkan itu. Kemudian yang berikutnya di bagian belakang itu ada mahasiswa yang kemarin bermain program putar-putar gitu ya, tapi kelihatannya ya mungkin tipe mahasiswanya modelnya kinestetik ya, dia lebih suka bermain sambil mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan dosen. Artinya nomor 33 ya, nomor 33. Tapi dia juga aktif ternyata aktif dalam menjawab pertanyaan dosen ya. Dan jawabannya itu juga tidak sekedar jawab gitu. Nah, itu mungkin memang ada beberapa mahasiswa di kelas itu yang tidak hanya auditori ya, tidak hanya sekedar mendengar, tapi memang ada mahasiswa yang punya tipe-tipe itu kinestetik ya. Dia lebih suka atau lebih nyaman kalau motoriknya dimainkan daripada sekedar verbal ataupun gitu. Yang berikutnya keaktifan mahasiswa sudah tampak ya. Itu bisa dilihat dari ada, kalau tidak salah tadi saya ada 2 mahasiswa yang bagian akhir itu yang maju mengerjakan di depan ya, terutama di saat mendeskripsikan dalam bentuk kurva atau pelajaran yang bisa diambil dari pengamatan itu ini belum saya tangkap sebagai observer itu mengintegrasikan nilai-nilai karakter dengan materi mata kuliah ini memang begitu sulit ya. Artinya karakter itu baru sebatas diketahui kalau eksternalitas negatif ya, kemudian apa yang kemudian harus mungkin diinternalisasi pada diri mahasiswa. Kalau eksternalitas positif, kasusnya apa yang harus diinternalisasi, nilai-nilai apa yang harus diinternalisasi pada mahasiswa. Itu yang belum tampak dan itu memang sulit ya. Tidak hanya mata kuliah ekonomi publik, di mata kuliah lain pengintegrasian nilai-nilai karakter ini memang menjadi problem tersendiri. Kemudian yang berikutnya ada variasi dalam metode pembelajaran dibandingkan saya kira itu catatan saya, dan secara garis besar pelaksanaannya sudah lebih bagus, jauh lebih bagus daripada pelaksanaan yang saya ucapkan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya tanggapan dari saya. Masalah keseluruhan pembelajarannya lebih bagus dari situs yang pertama karena lebih terorganisasi dengan baik, dan bisa juga karena memang pembelajarannya tidak seribet yang pertama. Yang pertama kan ribet sekali ya, penuh dengan permainan yang banyak.
Kemudian untuk interaksi antara mahasiswa dan mahasiswa itu sudah bagus ya, mahasiswa sudah berdiskusi dengan teman sebelahnya ketika mereka diminta untuk membuat kurva MC dan MD. Mereka berdiskusinya itu hanya dengan teman sebelahnya karena memang mereka duduknya kan bergaris. Kalau misalnya melingkar mungkin mereka bisa berdiskusi dengan teman di depannya dan teman di depannya. Kemudian interaksi antara mahasiswa dan dosen ya. Ini interaksinya yang saya lihat, dosen menanyakan secara lisan, kemudian pertanyaan sudah ditayangkan di layar sehingga secara auditori dia dengar, secara visual dia lihat, itu sudah bagus ya. Tapi menurut pengamatan saya itu yang menjawab itu kebanyakan itu orang yang berani ngomong. Kalau ada satu dua tadi yang kurang terbiasa ngomong, tapi biasanya yang berani ngomong itu selalu ambil kesempatan. Tapi Pak Bambang sudah mengkat dulu yang sudah biasa ngomong untuk jangan, itu sudah diantisipasi gitu. Saya kira memang pembelajaran aktif ini cenderung begitu ya. Bahkan ada yang mengeluhkan itu bisa terjadi hukum rimba. Artinya mereka yang berani, yang aktif akan semakin maju, mereka yang defend akan menjadi semakin terpuruk. Makanya memang dosen harus mengambil pemenangnya untuk menunjuk yang kurang aktif. Kemudian interaksi antara mahasiswa dengan media dan sumber belajar ini semua mahasiswa kalau saya lihat di depan ya sudah serius ya. Ketika menyimak videonya juga sebagian besar semuanya itu melihat videonya. Kalau ada yang melongo, tapi sebagian mencatat. Kalau ada yang melongo, mungkin memang gaya dia itu lebih suka teori dan visual. Melihat, sehingga kalau melihat sambil mencatat mungkin dia agak kurang. Saya sendiri juga gayanya juga begitu, malas kalau menulis. Kemudian suara audionya juga sudah keras, dari pojok-pojok itu sudah dengar semua karena audionya sangat bagus ya, saya pinjam. Ya, terima kasih. Mahasiswa masih hampir tidak ada yang pasif, tapi saya melihat satu orang mahasiswa di pojok yang belakang, pojok kanan atau kiri itu ya, pojok itu ada yang ngomong. Ya memang aktif learning itu kadang-kadang ada satu dua mahasiswa yang autis, tetap ada. Saya sering mengalami. Yang makanya kita sebagai dosen harus melihat body language negatif seperti itu supaya tidak kebablasan autisnya. Kemudian respon mahasiswa yang sifatnya positif. Ini dua mahasiswa sudah menanggapi videonya yang disampaikan. Kalau menurut saya ada yang pro, ada yang kontra. Si penting sama saya. Kalau si penting itu kan menganggap tidak ada eksternalitas karena pemerintah urusannya ngasih kompensasi yang lebih sedikit, kemudian disangkal oleh mahasiswa yang lain karena itu demokrasi. Kemudian ada satu mahasiswa yang menjawab pertanyaan dosen tentang dampak tadi. Terus ini, saya masih melihat mahasiswa itu agak ragu ya ketika diminta menghitung bagaimana cara menghitung kerugian dampak tadi. Agak takut, mungkin takut salah ya. Takut salah kok? Dosennya atau takut salah? Takut, nggak tahu, takut salah. Takut salah. Itu kayaknya memang karakter mahasiswa pendidikan ekonomi itu seperti itu. Takut ngomong gitu, takut salah ya. Makanya kita sebagai dosen harus selalu mendorong. Mungkin takut salahnya karena memang kurang berkali, mereka tidak baca atau logikanya. Kayaknya secara mental memang sudah terlanjur terbentuk begitu sejak mereka SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Kalau dari kecil tidak sih ya terus kan. Kalau menurut saya loh, karena setiap disuruh aktif itu mesti takut dulu. Takut dulu setelah 1 bulan baru yang lain kita tidak langsung siapa yang mau bukan gitu kan. Kadang-kadang ada ya satu kelas yang aktifnya itu sambil beraktif. Kalau saya ngajar di kelas geografi misalnya itu siapa yang ngomong itu malah rebutan dia hampir 80% malah aktif. Beda dengan kalau ekonomi itu kan slow gitu ya. Agak defense-nya cukup kuat untuk mahasiswanya.
kayak Itali gitu. Iya. Ini sangat. Kemudian ini Pak Bambang atau dosennya sudah mencatat mahasiswa yang aktif di persepsi. Tapi kalau saya lebih baik Pak Bambang itu bikin list khusus ya, untuk mencatat aktivitas, jadi tidak di persepsi. Nanti kan persepsinya jadi apa ya? Mungkin ada satu orang mahasiswa yang sudah berani langsung menggambarkan perubahan kurva MC dan MB. Terus ini ada di media pertanyaan nomor 6 dan nomor 7 ya, yang kurang tepat. Kayaknya copy paste dari yang pertama, dari yang eksternalitas negatif gitu. Gimana? Ya. Pertanyaan nomor 6 dan 7. Yang video yang kedua itu kan tentang eksternalitas yang positif kan? Belum sempat di. Tapi kok pertanyaannya kok apakah ada dampak kerugian itu ya? Padahal kan harusnya kan keuntungan. Desain media termat. Kurang soalnya copy paste belum jadi. Kan itu sudah diedit ya, nanti saya jawab. Terus untuk integrasi karakternya masih kan implisit ya, Pak Bambang tidak menekankan itu secara eksplisit. Jadi mungkin mahasiswa sudah bisa mengambil ya nilai kepedulian, tanggung jawab. Tapi saya kira dosen ada waktu, ada kesempatan untuk menekankan ini loh, ini nilai karakter yang harus diterapkan dalam materi ini. Saya kira itu bisa. Kemudian untuk pembelajaran berapa yang bisa diambil, saya kira pembelajaran dengan video nanti, karena video ini juga pas sekali ya dengan materinya, sehingga sangat tepat itu bisa membuat pembelajaran jadi lebih menarik ya. Karena semua mahasiswa sangat antusias melihat videonya. Kemudian dari video itu juga membuat mahasiswa jauh lebih mudah memahami materi, tidak sekedar menggambarkan sesuatu yang abstrak, tapi secara nyata. Artinya pembelajarannya bisa lebih kontekstual dengan video. Saya kira itu masukan dari saya. Terima kasih. Mohon ditanggapi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Mustafa dan Pak Kenjo atas masukan yang telah diberikan. Sebelum saya menjawabnya, pertama-tama secara keseluruhan, kalau kita sebelum menjawab secara detail, secara keseluruhan kalau kita membedakan antara siklus 1 dan siklus 2. Siklus 1 itu minim dari materi, tetapi di situ akan sangat kuat sekali dalam menggali karakter, termasuk menekankan karakter. Ya, terus sedangkan yang siklus 2 itu banyak materinya, sehingga otomatis karakternya agak sedikit, walaupun sebenarnya tidak juga, karena memang betul bahwa kita melakukan penekanan karakter itu tidak harus secara eksplisit terlihat, tetapi kan bisa secara implisit ya, seperti itu. Contohnya kalau dalam kemarin, dalam pertama itu kan kelihatan ya, mahasiswa jadi refleksinya nyata. Oh ternyata saya tuh pengemikus kan seperti itu. Nah, sedangkan yang kedua memang tidak tampak di situ, cuman saya memang menggali apa sih tanggung jawab Anda, apa sih kepedulian Anda ketika itu terjadi yang seperti itu. Cuman memang ini tergantung lagi kepada pengetahuan mahasiswa. Padahal di situ banyak juga ya kepedulian yang ada secara implisit di video. Seperti pertama skala eksternalitas, itu kan eksternalitas negatif, itu kan kepedulian itu ada beberapa penduduk Cina yang melakukan class action dan itu tidak tertangkap oleh mahasiswa. Padahal itu secara jelas diungkapkan di dalam video seperti itu. Itulah yang membedakan siklus 1 dan siklus 2 seperti itu. Terus yang selanjutnya secara spesifik memang benar bahwa dalam diskusi kemarin mahasiswa itu memang banyak lebih banyak diskusi pada teman sebangku, artinya teman dekat, karena memang formatnya adalah pribadi ya, seperti itu. Memang ada kelemahan ataupun kekurangan. Kalau saya kemukakan secara kelompok,
itu ada banyak kemungkinan betul bahwa mereka itu akan berdiskusi dengan lebih banyak ya, dengan teman kelompok. Tetapi ketika berkelompok mereka cenderung menyandarkan kepada teman yang dominan seperti itu. Makanya kenapa kok saya tidak seperti itu, karena saya merasakan hal yang seperti itu. Ketika berkelompok maka mereka cenderung menyandarkan kepada seseorang, dan terbukti ketika dilakukan pembelajaran kemarin walaupun individual kan pertanyaannya banyak ya, maka banyak juga yang melakukan partisipasi. Oke, yang selanjutnya ada mahasiswa yang melihat film perintah mencatat tetapi kebanyakan malah terpana. Ini memang ada beberapa yang seperti itu, tetapi tidak, yang lainnya tidak seperti itu. Artinya sudah melakukan pencatatan, tetapi itu kan tergantung dari pribadi mahasiswa masing-masing ya. Karena mereka mungkin lebih cenderung lebih enjoy ketika sudah selesai baru dicatat. Itu kemarin saya tegur anak yang paling depan kiri, itu saya tegur, kenapa Anda kok tidak mencatat? Iya Pak, saya pikir mencatatnya nanti yang seperti itu. Artinya sebenarnya dia sadar untuk mencatat hal-hal yang tertayangkan seperti itu. Cuman dia memang betulnya mencatatnya nanti seperti itu. Oke. Terus yang selanjutnya terima kasih terutama kepada Pak Tejo yang memberikan dukungan audio. Makanya saya tertarik untuk membeli sendiri Pak audio. Hasil study. Ini yang mantap. Iya. Terus intinya alhamdulillah betul memang bahwa mahasiswa kita itu seringkali takut dalam mengungkapkan sesuatu karena mereka takut salah. Itu ada banyak faktor sih. Yang pertama adalah tentang pemahaman mereka sendiri. Kalau mereka nggak paham kan otomatis juga takut dulu. Kedua adalah masalah budaya. Artinya setiap kali tidak hanya ekonomi publik, di mata kuliah yang lainnya, matematika seperti itu ya. Sebenarnya mereka bisa mengerjakan gitu. Artinya walaupun tidak benar tapi bisa. Tapi mereka sebelum maju seringkali bertanya, Pak Bambang kalau salah bagaimana? Kan seperti itu. Saya nggak tahu apakah ini karakter mahasiswa ataukah itu sebenarnya PR bagi kita bersama sebagai dosen seperti itu. Betul juga bahwa ketika ditanya tentang bagaimana dalam menghitung kerugian, itu tidak terlepas dari apa yang dikatakan Pak Mustafa, pemahaman mereka terhadap konsep. Bagaimanapun juga yang namanya ekonomi publik itu kan tidak berdiri sendiri. Ekonomi publik itu tergantung mikronya bagaimana, tergantung apa itu matematikanya bagaimana, tergantung, dan itu yang seperti eksternalitas bagaimana menghitung kerugian manfaat itu kan juga sangat harus didukung kuat sekali dengan evaluasi proyek. Di mana evaluasi proyek itu kan tidak hanya menghitung finansialnya saja, tetapi menghitung non finansialnya atau dikatakan non market valuable tadi. Orang saat itu kan tidak dipasarkan seperti itu. Nah itu semestinya ada penekanannya pada mata kuliah yang lain. Tapi saya tidak akan menyalahkan ini sebagai refleksi kita bersama. Tapi saya pikir baik, terima kasih atas masukannya. Saya pikir cukup itu ya Pak Tejo dan Pak Mustafa, atau mungkin ada yang dikemukakan. Tadi kan Pak Mustafa itu memerlukan Pak Muhammad atau namanya ya. Oh iya. Saya itu saya antisipasi dengan saya ada pada strategi aja standar saya begini terus. Tidak kalau namanya. Gile. Oh, ayo begini. Rupiah ya harus. Tapi ini kalau udah diminta lagi, nah, sekarang udah absen. Kalau itu ketinggalan kan bisa. Berarti dia nggak masuk. Terima kasih atas masukannya. Tapi kok kalau seperti itu kok kayak tapi itu memang beda loh. Dampaknya itu memang beda. Kita bisa manggil namanya itu. Saat anak Singanto itu kan kita bisa
kasih. Ini apa saya ingin Saya kembalikan kepada Pak Rejo Sepan. Oke, demikian tadi hasil refleksi sudah banyak sekali masukan-masukan dari Pak Mustafa dan saya sendiri dan sudah kita oleh Pak Bambang. Marilah kita akhiri kita tadi ini dengan doa syukur bersama-sama. Alhamdulillah. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.